Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari benangnya, dari kainnya, dari isinya, pertahankan yang bagus gitu Mbak. Menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya. Nggak sesuai dengan gambar, tapi nggak sesuainya malah lebih bagus. Sahabat Bang Bapas 69 di MJTV setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya buka usaha ini sebetulnya udah lama, jadi ini kan turun-temurun dari orang tua, tapi dulu itu bukan APE, jadi dulu pengrajin papan catur. Jadi dari kakek-kakek itu semenjak saya masih kecil udah pada bikin papan catur. Nah, kemudian pada tahun 95 itu ada seorang itu dari Semarang itu CV Geluban Nusantara namanya, itu ngasih apa ini proyek ini untuk Jawa Tengah. Jadi selama dari 95 sampai 2002 ini dari Jawa Tengah, ini yang produksi saya sendiri. Tapi dulu masih belum seperti sekarang, alat-alat masih tradisional, pakai geraji aja masih pakai geraji gini, pasir bor masih gini. Kalau PDK ini saya produksi dari tahun 95 sampai 2002, itu se-Jawa Tengah selama 7 tahun. Ini alhamdulillah ya, sampai kemudian saya kenal dengan Bapas, dan Bapak Mustafa itu akhirnya diikutkan apa tuh lomba. Akhirnya ya setelah apa itu lomba ke Jakarta ya Pak, itu dapat juara lah, juara 2 itu ya, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Terus semenjak itu semakin apa itu dikenal sampai sekarang. Akan tapi setelah 2013 sampai 19 itu sekarang kan ada COVID. Jadi ini kan hubungannya dengan pendidikan, misalnya kayak TK, PAUD itu setelah ada COVID ini sekolah nggak masuk, otomatis anak-anak nggak pada main. Ya, akhirnya ini sementara selama 1 tahun lebih ini ya agak kurang produknya ya, tapi insya Allah 2021 ini sudah terontong mau bangkit lagi, mudah-mudahan aja. Waktu itu belum, akan tapi setelah itu ada pesanan, terus peluang pasar kok meyakinkan, nggak mungkin sekolah mau ditutup. Itu kan PAUD TK itu berkembang, apalagi di Kota Magelang itu satu kelurahan itu beberapa PAUD, pos PAUD. Itu yang paling pasar yang paling besar itu bagi saya. Yang dari lain daerah itu kayunya itu seadanya. Kalau ini kan pilihan, ini ekspor nih. Jadi kayunya ini dari barang-barang yang misalnya dari packing mesin-mesin itu dari luar negeri. Ini dijamin halus, dijamin kering gitu. Jadi kalau kayu-kayu yang dari kampung itu kan kekeringannya belum 100%. Kan bisa misalnya ada musim hujan itu bisa menjamur. Kalau ini sudah
insya Allah beres, jadi nggak ada masalah. Pengecatan ini dijamin aman. Selama saya produksi peraga TK ini, misalnya ada anak ngemut ini enggak mungkin mau keracunan, jadi dijamin aman. Jadi catnya juga aman, apalagi bahannya. Jadi lebih daripada kalau plastik kan nanti kerusakannya bisa mempengaruhi lingkungan yang kurang baik. Kalau dari kayu misalnya ini sudah lapuk, bisa dibakar, ini bisa habis. Tapi kalau yang dari plastik kan ini sangat riskan di sampah-sampah itu. Kalau ini sampahnya kalau dibakar bisa jadi abu bisa jadi pupuk tanaman. Jadi manfaatnya lebih lagi. Kalau kita kan gini Mbak, kita itu Bank Bapas 69 kan punya akses jaringan kantor ya yang tersebar di 21 kantor kecamatan dan di 4 kantor cabang. Jadi kita bisa masuk ke pelosok-pelosok di mana di situ terdapat UMKM. Kita mempunyai kantor kas di situ, kemudian juga ada kantor cabang, dan bagaimana kita bisa memberdayakan UMKM yang ada di wilayah tersebut, seperti itu. Mama seperti Bapak sendiri ya, soalnya waktu kenal pertama sama Bapas itu kan biasanya di rumah itu, terus aja masalah modal tuh di sini tuh saya ditawarin modal itu, saya nggak cari, terus akhirnya saya terima lah. Nah, kemudian itu memang bunganya kecil, cuman nggak bisa terus gitu loh. Cuman di masa-masa pandemi seperti ini kreativitas menjadi hal yang sangat penting, itu yang pertama. Kemudian ada kreativitas itu harus didukung dengan akses layanan tadi, bahwa mereka harus mempunyai jaringan. Ketika mereka sudah mempunyai produk yang variatif tapi mereka tidak punya jaringan, tentu saja itu akan menjadi stuck di situ aja. Kemudian yang terakhir mungkin masalah digitalisasi produk mereka itu sendiri, bagaimana mereka bisa menjual secara online, kemudian bisa menawarkan produk-produk itu dengan sistem digital seperti itu. Itu akan membantu sekali pada saat kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, terus itu keunggulannya kalau Bapas itu setiap ada event-event kayak lomba itu kan selalu disertakan gitu. Jadi pengrajin itu bisa terkenal lewat Bapas itu. Seluruh konsumen di Magelang itu ya memakai produk Magelang. Jadi jangan pakai produk orang lain untuk mengembangkan Magelang, untuk membesarkan Magelang, untuk Magelang gitu.